Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repadita Dwi Natasha dengan NIM C0D023045, Prodi Perpajakan kelas F. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Yang pertama yaitu definisi aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan atau dirakit lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan atau tidak dipindah-tangankan. Beberapa contoh aktiva tidak berwujud dalam konteks pajak antara lain hak kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang. Yang kedua, goodwill seperti reputasi, pelangganan, setia, dan lokasi strategis. Yang ketiga, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Yang keempat, lisensi dan waralaba, yaitu hak untuk menggunakan suatu merek, sistem operasi atau hak komersial lainnya. Yang kelima, piranti lunak komputer, yaitu program komputer yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu biaya pendirian dan perluasan perusahaan, yaitu pengeluaran terkait dengan pendirian atau perluasan usaha. Selanjutnya itu definisi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Ini meliputi berbagai jenis utang yang harus dibayar dalam waktu singkat, termasuk utang dagang, utang wesel, utang dividen, pajak yang harus dibayarkan, dan pendapatan diterima di muka. Kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak yaitu utang dagang, utang wesel, utang dividen, pajak, beban yang perlu dibayarkan, gaji karyawan setiap bulan, dan terakhir pendapatan diterima di muka. Selanjutnya itu karakteristik aktiva tidak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu 1. Kurang memiliki eksistensi fisik, mendapat nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dan kurun waktu bertahun-tahun. Selain karakteristik utama di atas, ada beberapa karakteristik pendukung aktiva atau aset tak berwujud seperti diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah akan menjadi satu dengan aset lain secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan, dipengaruhi oleh kegiatan komputer, memiliki nilai pada perusahaan, tidak ditentukan umur ekonomisnya. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama, paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Kedua, copyright. Pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Yang ketiga, trademark. Sebuah trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasikan sebuah produk atau bisnis seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. 4. Franchise dan license. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dan franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa, atau menggunakan trademark tertentu. Terakhir, goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dan neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.